Halo, selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini di rumah ya? Semoga hari ini kita semua beserta orang-orang yang kita sayangi semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan orang tuaku, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Materi pertama, kita akan mempelajari inti cerita dalam buku sastra. Ya, kita dapat memahami cerita pada teks dengan membaca. Setelah membaca, kita akan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan cerita. Misalnya, tokoh cerita. Yang kedua, peristiwa. Yang ketiga, inti cerita. Yang keempat, pendapat. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Oke, materi berikut kita akan mempelajari menentukan pesan moral dari suatu cerita. Ya, setiap cerita mengandung pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita. Yang pertama, membaca cerita dengan cermat serta berulang-ulang. Dengan membaca cermat dan berulang-ulang, kita menjadi tahu jalan cerita dan karakter tokoh-tokoh di dalamnya. Kemudian yang berikut, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Setelah itu, kita membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran dengan bahasa sendiri. Pesan moral dari sebuah cerita biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Pesan moral selalu baik. Ya, penulis selalu menawarkan hal baik untuk dicontoh oleh pembaca. B. Pesan moral dapat dilihat pada akhir cerita. C. Pesan moral dapat dilihat dari sifat tokoh utama. Berikut kita mempelajari menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat. Yang pertama, memahami tema, tokoh, serta amanat dalam cerita. Yang kedua, pendapat dapat disampaikan dalam bentuk lisan dan tertulis. Nah, jika disampaikan secara lisan, pendapat harus disampaikan dengan sopan, menggunakan bahasa yang baik, tidak mengandung kata umpatan ya, kata-kata kotor, serta tidak menyinggung orang lain. Nah, yang berikut, jika disampaikan secara tertulis, pendapat perlu dituliskan dengan bahasa yang jelas dan sesuai tema dalam cerita. Oke, materi berikut memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Yang pertama, pesan moral dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita berakhir. Yang kedua, pesan moral dapat pula disampaikan secara eksplisit, yaitu dengan menyampaikan seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, maupun larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Berikut ini adalah sebuah contoh cerita mengenai Pak Kadil. Pak Kadil hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadil adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadil sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadil pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dari cerita tersebut
didapatkan bahwa tokoh dalam cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani. Peristiwa yang terjadi yaitu terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Inti ceritanya, Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Jadi, pesan moral pada cerita tersebut adalah setiap masalah harus kita hadapi dengan semangat dan pantang menyerah. Kalimat yang menunjukkan pesan moral yaitu, namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Contoh memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Kamu juga bisa memberikan pendapatmu tentang pesan moral yang dibuat oleh temanmu. Contoh pesan moral atau contoh pendapat pribadi tentang pesan moral yaitu pesan moral yang ditulis sudah sesuai dengan isi cerita. Menurut saya, teks cerita tersebut mengandung pesan agar menjadi orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah yang terjadi. Ayo carilah sebuah cerita, kemudian tuliskan pesan moral dari cerita tersebut.